Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Bertahan Hidup di Dalam Dunia Novel Fantasi. Cerita ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Seol Tap Yeong yang masuk ke dalam sebuah novel dan menjadi adik dari heroin utama. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Setibanya di ruangan, Taib yang meminta maaf karena sudah mengganggu obrolan para selir, dan dia meminta izin untuk memeriksa jimat di ruangan. Namun Sukbi tidak menyangka jika Taib Yong datang lebih cepat dari apa yang telah dia perkirakan. Namun dari perkataan Sukbi yang sebelumnya, Taib Yong sudah mulai menaruh kecurigaan jika Sukbi yang telah mempengaruhi jimat di istana Cheonryong. Namun dia masih mencoba untuk berpikir positif. Dia berpikir jika Sukbi tidak sengaja merusak jimat sewaktu sedang berlatih teknik peramalan. Namun Sukbi juga sadar dengan tatapan yang diberikan oleh Taib Yeong. Dia juga sangat menyesal kenapa harus mengatakan hal yang membuat dirinya dicurigai. Sebenarnya wanita ini berpikir jika dia bisa bertemu dengan Taib Yeong setelah dia secara tidak sengaja merusak jimat formasi. Tapi sayangnya dia malah mengacau di saat yang tidak tepat, dan rencananya untuk berdua dengan Taib Yeong seketika itu pun menjadi gagal karena pria itu sudah datang lebih cepat dari yang dia duga. Sesaat setelah Taib Yeong diizinkan untuk memeriksa ruangan, Deokbi membuka pembicaraan dan memberitahu jika keluarga Inbong diberikan hak istimewa untuk menjadi tuan rumah festival Celestial Dragon. Walaupun mereka masih memiliki banyak kekurangan, tapi mereka berharap jika para selir berkenan untuk mengawasi upacara pengabdian. Namun sangat disayangkan, tidak ada satupun selir yang menghiraukan perkataannya, sehingga Deokbi bertanya apakah mereka memiliki masalah. Hayeon membantah hal itu dan dia bertanya apakah Deokbi akan menampilkan keahliannya saat festival. Deokbi menjelaskan bahwa dia akan berpartisipasi sebagai perwakilan dan menerbangkan lampion ke langit. Namun untuk kedua selir yang lain, mereka sama sekali tidak fokus dengan pembicaraan kedua wanita itu dan hanya fokus menatap Taib Yeong. Namun sebuah insiden tidak sengaja terjadi di sana. Yeonri yang tanpa sengaja kehilangan keseimbangannya, dia pun langsung diselamatkan oleh Taib Yeong. Tapi ketika melihat Taib Yeong yang memeluk wanita lain, seketika membuat ketiga selir ini murka dan mengeluarkan niat membunuhnya. Namun Yeonri sadar jika dirinya sekarang dalam bahaya dan segera melepaskan pelukan Taib Yeong. Meski tidak melihat secara langsung, namun wanita ini sudah merasa jika umurnya akan diperpendek saat itu juga. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Taib Yeong melaporkan bahwa dia sudah memeriksa seluruh bagian di dalam, tapi tidak ada masalah di sana. Deokbi merasa bersyukur bahwa tidak ada apapun yang terjadi. Tapi di dalam hati dia menyadari bahwa ketiga selir itu, mereka memperlakukan prajurit ini dengan tidak biasa. Bahkan jika dirinya tidak ingin mengetahui apapun, akan tetapi sekarang dia sudah terlanjur mengetahuinya. Meski pria itu, dia memiliki penampilan yang cukup menarik dan terlihat terampil dalam pertempuran. Namun bagi Deokbi, dia itu tidak lebih dari seorang prajurit kelas 3. Namun dia juga sadar jika tidak mungkin pemilik dari ketiga istana agung mereka memperlakukan pria itu secara istimewa tanpa adanya maksud tertentu.
Sesaat setelah itu, Taib Yeong melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan jimat di luar, jadi mereka akan mohon izin untuk undur diri. Namun Sukbi langsung menghentikannya. Dia meminta Taib Yeong untuk memeriksa area di dekat tempat latihan istana Cheonreong karena di sana dirinya sering berlatih. Sekaligus dia juga meminta Taib Yeong untuk memeriksa kekuatan spiritualnya, apakah itu berdampak negatif pada formasi yang lain. Namun ada situasi yang tidak terduga, yaitu Hayeon langsung menyerang dan dia mengatakan bahwa Sukbi sulit untuk melakukan hal itu karena istana Jujak juga memiliki masalah dengan formasinya. Karena ini menyangkut keselamatan, jadi Hayeon ingin meminta istananya untuk segera diperiksa dengan bantuan dari istana Baekseon. Bahkan untuk para pelayan, mereka saat ini juga sedang khawatir. Meski Hayeon mengatakan hal itu, namun Hyundang malah baru mendengar hal ini dan dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Karena kedatangan prajurit Seol untuk memeriksa formasi di semua istana para selir, maka istana Jujak juga termasuk di dalamnya. Dan mengenai pengaruh kekuatan spiritual terhadap formasi, bukankah lebih baik untuk berkonsultasi kepada ketua Baekseon daripada dengan seorang prajurit? Namun semua perkataan itu memanglah benar, sehingga Sukbi sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Namun untuk Hayeon, dia langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah prajurit Seol memeriksa istana Cheonreong, dia ingin pria itu memeriksa formasi di istana Jujak. Dan setelah selesai dengan masalah formasi, Hayeon ingin Taib Yeong berlatih berpedang bersama dengan dirinya. Namun Po tidak setuju akan hal itu. Dia menjelaskan bahwa istana Hyunmu sedang bermasalah dengan formasinya, dan selama beberapa hari terakhir mereka sudah menantikan bantuan dari istana Baekseon. Po juga sempat bernegosiasi karena istana Jujak tidak terlalu bermasalah, jadi dia meminta istana Hyunmu untuk didahulukan. Namun Anrim sama sekali tidak mengetahui apapun. Dia juga baru mendengar masalah ini saat nonanya yang baru saja menjelaskan. Namun wanita ini malah langsung percaya begitu saja, dan dia telat menyadari jika nonanya sudah tertarik kepada Taib Yeong. Meski tidak langsung menyetujuinya, namun Hayeon sudah menyadari jika ada sesuatu yang aneh terhadap Hyun Bipo. Sembari terus meyakinkan Hayeon, Po juga menyadari jika wanita itu kelihatan sedikit aneh, dan dia berniat untuk memberitahukan ini kepada Taib Yeong. Namun kedua wanita ini, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin melindungi Taib Yeong. Dan ketiga wanita itu, mereka pun tetap bersikeras dengan keinginan masing-masing bahwa istana mereka lah yang harus diprioritaskan terlebih dulu. Namun bagi Deokbi, ini adalah kejadian yang sangat langka ketika melihat ketiga selir yang beradu argumen secara terang-terangan. Dan dia sadar jika pusat permasalahan ada di prajurit dari istana Baekseon. Namun Deokbi memberikan sebuah usulan mengenai penyelesaian masalah ini. Bukankah yang terbaik yaitu menyerahkan keputusan akhir kepada prajurit dari istana Baekseon? Karena itu adalah keputusan yang masuk akal. Ketiga selir tidak menunjukkan perlawanan dan menerima saran dari Deokbi. Tapi di sini Po sangat percaya diri bahwa Taib Yeong akan memilih dirinya karena mereka adalah teman. Sebaliknya untuk Sukbi, dia malah khawatir. Dia takut jika Taib Yeong berencana pergi ke tempat lain. Untuk Hayeon, dia percaya diri jika Taib Yeong akan datang kepada dirinya karena dirinya adalah sekutu terpercaya bagi pria itu. Namun Taib Yeong menjelaskan bahwa semua formasi di ketiga istana memang perlu diperiksa dengan benar. Namun karena istana Baekho terlihat memiliki masalah yang besar, maka dirinya berencana untuk memeriksa tempat itu terlebih dulu, lalu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap istana yang lain.
Akan tetapi, Deokbi juga sempat terkejut dengan keputusan itu. Namun di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah pria itu bisa berguna secara politik? Namun pada saat ini, wanita itu sudah memutuskan bahwa dia akan mencoba untuk memanfaatkan Taep Yeong. Dan dia berharap jika pria itu berguna untuk menguntungkan otoritasnya di dalam 4 istana agung. Dan dengan tawa lembutnya, Deokbi menerima usulan tersebut. Namun dia juga memberitahu Taep Yeong jika pria itu datang ke istana Baekho, dia dipersilakan untuk masuk ke ruang teh dan menawarkan pria itu secangkir teh sebelum pergi dari istana. Meski dia mencoba memperlihatkan keramahannya, namun entah mengapa Deokbi malah merinding ketakutan. Dan dia tidak tahu penyebabnya, kenapa dirinya khawatir sampai seperti itu. Dalam cerita Love Song of the Celestial Dragon, ada satu karakter yang paling dibenci, yaitu Deokbiha. Selir Deokbi merupakan wanita sombong yang akan melakukan apa saja demi mencapai kekuasaan. Sebagian besar insiden yang terjadi di dalam istana, semua itu adalah perbuatannya. Dan dia juga sudah menjadi antagonis utama bagi sang tokoh utama, yaitu Seolan, Hayeon, Sukbi, dan Hyunbi. Mereka adalah karakter yang cukup tenang. Jadi karakter seperti Deokbi memang mungkin itu diperlukan. Bahkan dia sampai ingin membuat rencana untuk meracuni selir yang paling berpengaruh, yaitu Hayeon. Aku tidak menyelesaikan membaca Love Song of the Celestial Dragon, jadi aku tidak tahu takdir akhirnya. Tapi yang pasti, itu adalah takdir yang menyedihkan. Yerim, kepala pelayan istana Baekho, bertanya, jika ada masalah besar dengan formasinya, haruskah mereka menunggu sampai tetua Baekseon datang secara langsung? Taep Yeong membenarkan hal itu, tapi dia menjelaskan bahwa tidak ada masalah pada formasi di istana Baekho. Dan setelah selesai memeriksanya, dia akan segera pergi dari istana itu. Taep Yeong juga sempat berdiskusi dengan Yeonri. Jika istana Baekho tidak memiliki masalah yang serius, maka kedua istana yang lain, kecuali istana Cheonreong, mungkin juga mengalami hal yang sama. Terkhusus untuk istana Cheonreong, mungkin itu dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dari Nona Sukbi. Sembari menilai daerah sekitar, Yeonri memberitahu kepada Taep Yeong, selama mereka berada di 4 istana agung, dia meminta pria itu untuk tetap menjaga jarak dari dirinya. Dan Yeonri yakin jika Taep Yeong sudah menyadarinya jika nyawanya dalam bahaya saat pesta minum teh. Setelah menyelesaikan urusan di istana Baekho, Yeonri mengusulkan agar segera kembali untuk mendiskusikan bagaimana agar mereka harus bersikap saat mengunjungi istana Jujak dan juga Hyunmu. Namun dia dikagetkan dengan kedatangan seorang pelayan. Pelayan itu memberitahu jika Nona Deokbi ingin menyajikan secangkir teh untuk mereka berdua. Setibanya mereka di tempat tujuan, Deokbi memberitahu bahwa dia selalu ingin memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tetua Baekseon. Tapi karena tetua sedang sibuk, jadi setidaknya dirinya harus memperlakukan orang-orang dari istana Baekseon dengan begitu ramah. Dan karena hal itulah, Deokbi ingin menunjukkan rasa hormatnya terhadap tetua dan meminta kedua orang itu agar bisa menikmatinya dengan nyaman. Tapi bukannya malah tenang, namun kedua orang ini malah semakin canggung. Deokbi sempat membahas tentang pesta teh yang terakhir. Dia menyinggung tentang Hyunbi Po yang berusaha keras untuk meringankan hukuman Taep Yeong. Dan sepertinya para selir lain juga berhutang budi kepada pria itu. Tapi Taep Yeong menjelaskan bahwa itu bukanlah hutang yang besar, karena dirinya hanya memberikan sedikit bantuan. Namun hal itu membuat Deokbi tertarik dan dia ingin mendengarkan ceritanya. Untuk Nona Sukbi yang saat itu sedang menderita sakit parah,
Taeb Yeong hanya menjelaskan bahwa dirinya hanya memberikan perawatan. Dan untuk Nona Hayeon, dirinya hanya melindungi dari serangan iblis selama insiden di Gunung Baeksak. Dan untuk Nona Hyunbi, Taeb Yeong menjelaskan jika dia hanya menemukan seseorang yang sedang dicari oleh Nona Po. Namun bagi Deokbi, semua ini masih tetaplah mencurigakan. Meski telah berhutang budi, tapi tetap saja itu sedikit aneh, karena ketiga selir secara terang-terangan membela Taeb Yeong dalam rapat dewan. Taeb Yeong mulai gugup. Dia menjelaskan, tentu saja semua itu karena ketiga selir merupakan orang yang baik dan penuh akan belas kasih. Dan bagi dirinya sendiri, itu adalah kebaikan yang harus dia syukuri. Sembari mengatakan, jika pria itu adalah orang yang rendah hati, sejenak Deokbi memandang ke sisi istana. Namun wanita ini, dia telah menemukan jawaban yang ia cari. Prajurit Seol, kau memiliki penampilan yang tangguh tapi juga anggun. Saat kau masih kecil, apakah kau pernah mengalami kesulitan karena terlalu banyak menarik perhatian wanita? Taeb Yeong spontan menjawab tidak. Namun Yeonri sudah sangat ketakutan karena dia sadar jika Deokbi sudah mengetahui akar permasalahannya. Karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Deokbi mempersilahkan kedua orang itu untuk segera kembali ke tempat mereka. Sesaat sebelum dia meninggalkan tempat itu, Taeb Yeong melihat kembali ke arah selir. Namun dia dengan jelas menyadari jika wanita itu tersenyum dengan niat jahat. Setibanya mereka di istana Baekseon, Yeonri menjadi semakin pusing karena merasa jika situasi menjadi jauh lebih buruk dan takut jika selir Deokbi mengumpulkan bukti. Namun Taeb Yeong sadar jika Nona Deokbi akan melakukan apa saja demi mendapatkan kekuasaan. Jika dia mengetahui para selir memiliki perasaan terhadap seorang prajurit, mungkin saja dia akan mencabut salah satu gelar dari para selir, dan dalam proses itu dirinya akan kehilangan nyawa. Meski mencoba untuk mencari jalan keluar, namun Yeonri tetap putus asa karena orang yang mengetahui hal ini itu adalah orang yang terburuk, yaitu salah satu dari 4 selir itu sendiri. Namun Taeb Yeong sendiri, dia juga sudah tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Bahkan dia memiliki pikiran jika kematiannya itu seperti penutupan dari cerita sebuah novel. Namun entah apa yang dipikirkannya, Yeonri mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah rencana. Mereka akan memikirkan masalah yang lainnya nanti setelah waktunya tiba. Dan untuk sekarang, demi untuk mempertahankan hidup, mereka harus berusaha dengan sangat keras untuk menjaga kepala mereka, meskipun hanya untuk 1 hari. Dan dengan tatapan yang sangat serius, Yeonri ingin Taeb Yeong mendengarkan rencananya. Tidak peduli 3 atau 4 di antara mereka, semua itu tidak akan membuat perubahan besar. Yang dimaksud oleh Yeonri, tidak peduli 3 atau 4 selir yang jatuh cinta kepada Taeb Yeong, semua itu tetap saja sama seperti sebelumnya. Dan dengan kata lain, Yeonri ingin menyuruh Taeb Yeong untuk meluluhkan hati Deokbi. Dan sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian, di saat rapat untuk menyelamatkan Taeb Yeong. Di sini Yeonri menjelaskan bahwa dia memiliki sebuah rencana, yaitu perburuan terhadap harimau putih. Namun untuk orangnya sendiri, saat ini Taeb Yeong masih merenungkan semuanya. Apakah rencana ini benar-benar tepat untuk dilakukan? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.